Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 29 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Puri Cinere dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas kajian tematik yang biasanya kita kajian kitab, karena mau menghadapi bulan Ramadan, dan tema yang kita angkat adalah hukum dan adab berpuasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jemaah Masjid Puri Cinere yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hukum dan adab berpuasa. Ini pembicaraan adalah berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Pembicaraan kita ada beberapa poin, saya sebutkan ringkasannya dulu baru kita bahas. Yang pertama yaitu definisi puasa, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian yang kedua, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, dua rukun puasa. Kemudian yang kelima, orang-orang yang diperbolehkan
untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, pembatal puasa. Kemudian yang ketujuh, 2 adab puasa yang wajib. Kemudian yang kedelapan, 2 adab puasa yang dianjurkan. Yang kesembilan, hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Yang kesepuluh, hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa. Nah, itu kira-kira yang kita bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu definisi puasa secara bahasa adalah, dalam bahasa Arab puasa as-shaum atau as-siyam. Secara bahasa as-shaum atau as-siyam artinya adalah al-imsak, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab. Dan beliau juga berkata, as-shaumu tarkut ta'ami wasyarab wal kalam. As-shaum adalah meninggalkan makanan, minuman, dan pembicaraan. Jadi secara bahasa as-shaum artinya adalah al-imsaku 'anil syai' wa tarku lahu, meninggalkan sesuatu dan menahan darinya. Menahan sesuatu dan meninggalkannya. Secara bahasa, menahan sesuatu dan meninggalkannya. Ini secara bahasa. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26 menyebutkan kata shaum yang artinya menahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam alaihissalam, inni nadartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala shauman. Shauman di sini artinya menahan untuk berbicara. Makanya ketika beliau membawa bayi Isa alaihissalam, kemudian digeruduk oleh orang-orang Yahudi, maka beliau tidak berbicara. Kemudian beliau menunjuk kepada bayinya. Ya, ini arti as-shaum secara bahasa, yaitu al-imsak 'anil syai' wa tarku lahu, meninggalkan sesuatu dan menahan sesuatu dan meninggalkannya. Adapun definisi shaum secara terminologi syariat kita ambilkan dari perkataan para ulama, yaitu perkataan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ahli fikih di abad ini dari kerajaan Arab Saudi. Di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan as-shaumu syar'an at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki biniyah 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat min turu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Shaum secara istilah syariat adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dikerjakan oleh orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Inilah pengertian as-shaum yang komprehensif. Proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa,
dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dari seorang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Saya akan menjelaskan pengertian ini. Dia adalah proses beribadah. Jadi harus ada niat. Saat menahan makan minumnya harus ada niat. Jika tidak ada niat, maka niat ibadah. Jika tidak ada niat ibadah, maka tidak dinamakan puasa. Karena berapa banyak orang yang menahan makan minum, ya, tetapi tidak memakai niat. Maka jika tidak memakai niat, pada saat itu tidak dinamakan ibadah puasa. Menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Pembatal puasa ada sekitar 9. Pembatal puasa ada sekitar 9 yang akan kita bahas insyaallah taala. Dari mulai terbit fajar kedua. Fajar itu ada 2. Al-fajru fajran, kata Rasulullah SAW. Fajar itu ada 2. Fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat subuh. Kemudian yang kedua, fajrun tahillu fihi shalah wa fajrun tahillu fihi ta'am wa yahrumu fihi wa tahrumu fihi shalah. Fajar yang pertama, fajar yang haram makan sahur karena sudah masuk waktu subuh. Fajar yang kedua, fajar yang boleh makan sahur dan haram untuk sholat subuh. Nah, fajar yang dimaksud di sini adalah fajar yang kedua, yaitu yang diharamkan untuk makan sahur dan dihalalkan untuk sholat subuh. Ini permulaan waktu berpuasa ila ghurubis syams, sampai kepada terbenamnya matahari. Dilakukan oleh orang yang khusus. Nanti kita akan bahas juga siapa saja yang khusus untuk berpuasa, yaitu Islam, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. 6 syarat yang diwajibkan berpuasa Ramadan dengan syarat-syarat yang khusus. Baik. Sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah hukum puasa di bulan Ramadan. Maka hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Wajib atas siapa? Muslim, baligh, berakal, kemudian mampu, muqim, dan terlepas dari haid dan nifas. Syarat 6 syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Dalil wajibnya berpuasa Ramadan, wajib pengertiannya apa para ikhwan? Wajib itu pengertiannya ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itulah wajib. Dia perintah tegas, diancam dengan siksa siapa yang tidak mengerjakan perintah tersebut dengan sengaja secara mutlak. Kewajiban puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.
lafaz di dalam ayat tadi dituliskan atas kalian, ini adalah salah satu lafaz dalam redaksi perintah. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perintah di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lafaz yang ada dalam ayat tadi menunjukkan kepada perintah, yaitu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita terjemahkan letternya bahasa Indonesia, dituliskan atas kalian berpuasa. Maka kalau ada ayat yang mengatakan kutiba alaikum, itu menunjukkan kepada perintah, wal aslu fil amri lit-talab. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada permintaan untuk dikerjakan. Ya, permintaan untuk dikerjakan. Seperti misalnya kutiba alaikumul qital, dituliskan atas kalian berjihad. Kutiba alaikumul qisas, dituliskan atas kalian hukum qisas. An-nafsu bin-nafs, wal-'ainu bil-'ain, wal-anfu bil-anf, wal-udhun bil-udhun, was-sinna bis-sinn, wal-juruha qisas. Yaitu nyawa dibayar nyawa, mata dibayar mata, gigi dibayar gigi, hidung dibayar hidung. Ya, qisas diwajibkan atas kalian. Ya. Jadi dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Inti dalilnya ada pada kalimat kutiba alaikumusiyam, dituliskan atas kalian berpuasa. Dan kata dituliskan atas kalian berpuasa ini adalah menunjukkan kepada kewajiban. Dalil yang kedua dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran dan sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka siapa yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185. Inti dalilnya pada kalimat barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah ia berpuasa. Kata hendaklah itu menunjukkan perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Rasul SAW tentang wajibnya puasa adalah yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang A'rabi. Orang A'rabi ini orang Arab pedalaman, datang dalam keadaan tidak menutup kepalanya. Kemudian terdengar dari suaranya yang tidak bisa dipahami oleh para sahabat. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah SAW, beritahukan kepada apa yang Allah wajibkan atasku dari berpuasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Syahrul Ramadan." Berpuasa yang Allah wajibkan atasmu adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, inti dalilnya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Hal alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban lain atasku untuk puasa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'an." Kecuali engkau ingin puasa sunnah. Ini menunjukkan bahwa wajib puasa Ramadan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dalilnya adalah ijma' para ulama rahimahumullah taala. Ijma' para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita ambil perkataan dari ulama mazhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan,
وهذا الحكم الذي ذكره أي الشيرازي صاحب المهذب وهو قول صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه. Yang artinya hukum bahwa puasa Ramadan adalah rukun dan kewajiban ini ijma atasnya, disepakati oleh para ulama atasnya, dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Nah, ini ijma, ini apa namanya, perkataan ulama yang menukilkan ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama Islam sepeninggal Rasulullah SAW tentang perkara-perkara agama Islam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ishraf, dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wa ajma'a kullu man nahfadh anhu min ahli ilm ala wujubi siyam syahr Ramadan, dan telah bersepakat setiap ulama yang kita kenal atas wajibnya puasa bulan Ramadan, ya, atas wajibnya puasa bulan Ramadan. Maka kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan dalilnya berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Dalilnya berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Oleh karena itu, nah ini saya ingin mengingatkan sekalian bahwa kalau sudah mengetahui hukum wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan bagi setiap muslim baligh berakal, mampu, muqim, terlepas dari haid dan nifas, maka pada saat itu jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa Ramadan atau berbuka puasa Ramadan di tengah hari siang Ramadan tanpa ada alasan syar'i yang dibenarkan oleh syariat. Ini seperti misalkan berjima' di siang hari bulan Ramadan. Ini sebagian kaum muslimin muslimat menganggap remeh. Ini hati-hati, jangan sampai meremehkan. Kemudian juga minum di siang hari bulan Ramadan hanya karena sekedar haus, hanya karena bekerja, ini tidak boleh. Bekerja bukan alasan syariat untuk membatalkan puasa. Walau berat, yang menjadi alasan syariat diperbolehkannya membatalkan puasa adalah karena tidak sanggup lagi. Adapun bekerja dijadikan sebagai alasan syariat, dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan puasa, tidak ada dalam syariat Islam. Baik. Kita ingin membicarakan tentang hukum meninggalkan puasa Ramadan karena menganggap puasa Ramadan tidak wajib. Maka hukumnya adalah haram dan pelakunya kafir, keluar dari agama Islam. Kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan karena menganggap, meyakini puasa Ramadan tidak wajib, maka hukumnya haram dan pelakunya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Di antaranya dikatakan oleh Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, wa ammal ijma' fa innal ummata ajma'at ala fardiyati syahri Ramadan la yajhaduha illa kafir. Adapun ijma', maka umat Islam bersepakat bahwa umat Islam bersepakat atas kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada yang menolak kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan kecuali orang kafir. Tidak ada yang menolak kewajiban puasa orang Ramadan kecuali orang kafir. Baik. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang meninggalkan puasa Ramadan muta'ammidan kasalan,
meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan dia termasuk yang diwajibkan untuk berpuasa, dia tinggalkan puasa Ramadan karena malas, maka apa hukumnya? Hukumnya juga haram, dan dia telah melakukan dosa besar, dan wajib baginya mengqadha puasa tersebut. Wajib baginya mengqadha puasa tersebut dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan telah dinukilkan ijma' bahwa siapa yang meninggalkan satu hari dari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syariat, wajib baginya qadha. Nah, ini saya baru berpendapat tahun ini. Dulu saya berpendapat tidak wajib qadha. Wajib cuma taubat saja. Kalau sudah ada ijma', susah kita berhadapannya. Nah, sepakatan para ulama. Jadi Bapak Ibu yang dulu saat SMA sudah baligh, kemudian belum berpuasa, tidak ada alasan syar'i, dan sudah tahu hukumnya, sengaja tidak berpuasa hanya karena malas, maka wajib mengqadha menurut pendapat jumhur, dinukilkan ijma' atasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya berpendapat tidak wajib mengqadha, cuma bertobat. Ya. Bertobat. Kenapa? Karena seperti sholat. Orang dulu nggak sholat, apakah dia mengqadhanya? Tidak, karena waktu sholat sudah habis. Sama seperti puasa. Beberapa tahun yang lalu SMK mahasiswa belum berpuasa dengan sengaja, dan dia tahu hukumnya, ya, maka tidak wajib dia mengqadha. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Karena ada perkataan kesepakatan madzhab fikih yang 4, dinukilkan ijma' lagi. Nah, ini berat. Maka wajib mengqadha. Kemarin ada orang nanya saya tahu Ustaz jumlahnya yang saya tinggalkan ketika SMP, SMA dan kuliah, sudah saya hitung. Wajib qadha, saya bilang sekarang. Wajib qadha. Kalau dulu saya mengambil pendapat tidak wajib qadha, itu pendapat ulama juga. Nah, kemudian yang patut diperhatikan di sini juga adalah yaitu tentang seorang yang meninggalkan puasa Ramadan atau berbuka di siang hari bulan Ramadan karena meremehkan atau karena malas. Ini sangat-sangat berbahaya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat berbahaya. Coba perhatikan sekarang, saya akan sebutkan hadis yang menunjukkan dosa besarnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disahihkan oleh beliau dan juga disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dikatakan oleh Imam Al-Haythami, rijaluhu rijalun sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi orang-orang yang meriwayatkan hadis yang sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Baina ana naimun atani rajulan." Ketika saya sedang tidur, aku bermimpi didatangi oleh dua orang, yaitu malaikat. Fa akhadha bi dham'i fa ataya bi jabalan wa'ira. Kemudian dua malaikat tersebut mengangkat pundak, diangkat, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang tinggi. Faqala is'ad. Lalu kedua malaikat tersebut mengatakan,
dakilah gunung tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, inni la utiqu, saya tidak sanggup untuk mendakinya karena tinggi. Kemudian dua malaikat tersebut berkata, inna sanusahhiluhu lak, kami akan memudahkan engkau untuk mendakinya. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidah. Lalu aku pun mendakinya sampai kepada puncak gunung. Ternyata di puncak gunung ada suara yang sangat keras, meraung-raung, suara sangat hiruk pikuk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mahadil aswar, suara apakah ini? Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, hada awa'u ahlin nar, ini adalah suara raungan kesakitan para penghuni neraka. Kemudian dua malaikat tersebut membawaku lagi, fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim mushaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Aku melihat orang-orang digantung urqubnya. Urqub adalah kalau kita melihat kaki kita ada tumit, di atas tumit ada tulang di sampingnya itu. Di atas tumit itu ada tulang. Itu yang digantung. Jadi kakinya digantung, kemudian mulutnya di bawah. Kemudian bibirnya terbelah dan mengeluarkan darah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, man haula, siapakah mereka? Kemudian malaikat tersebut menjawab, humul ladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka mereka. Nah, ini beratnya, dosa besarnya berbuka sebelum halal waktu berbuka. Kalau seandainya itu adalah, kata Imam Al-Albani rahimahullah, kalau seandainya itu ancaman siksa bagi yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka, bagaimana kalau memang aslinya dari awal tidak berpuasa? Lebih parah lagi. Nah, ini sebarkan kepada kaum muslimin agar mereka takut untuk tidak berpuasa, agar mereka senantiasa berpuasa terus. Apalagi zaman sekarang bermudah-mudah orang untuk tidak berpuasa. Dan apabila kita larang, kita yang salah. Nah, ini hati-hati ya. Rasa-rasa sekuler di negeri ini sudah sangat tinggi. Kita melakukan nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, kita yang dianggap salah. Ya, hati-hati. Kemudian ada perkataan para ulama yang sangat berat dalam hal ini. Di antaranya Imam Az-Zahabi, Utsman Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mazhab Syafi'i. Beliau mempunyai kitab Al-Kaba'ir. Beliau berkata, wa 'indal mu'minina muqarrarun, menurut orang-orang beriman telah ditetapkan, man taraka shauma ramadhana bila 'udhrin bila maradin wala gharadin fa innahu syarrun minaz zani wal makkasi wa mudminil khamr. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan, tanpa sakit, tanpa maksud tujuan apapun, maka sesungguhnya dia lebih buruk dari seorang pezina, seorang pemungut-pungutan liar, dan seorang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Bal yashukkuna fi islami, bahkan orang-orang beriman meragukan keislaman orang tersebut. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan orang-orang beriman menganggap bahwa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan, tanpa sakit, tanpa maksud, ini adalah seorang yang zindiq, munafik akbar, dan inhilal, ateis. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Masih berkaitan dengan poin yang kedua ini, hukum puasa bulan Ramadan. Kita katakan tadi wajib puasa Ramadan atas setiap yang memenuhi syaratnya. Syaratnya ada 6 yang kita katakan tadi. Yang pertama Islam. Yang pertama adalah Islam. Dan kebalikan dari kafir dan kebalikan dari Islam adalah kafir. Maka orang kafir tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya. Maka syarat Islam ini adalah syarat wajib dan syarat sah. Orang kafir tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menahan dari mereka untuk diterima amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi meskipun orang kafir tidak diwajibkan puasa dan tidak sah puasa mereka, maka tetap sebenarnya mereka akan disiksa di hari kiamat atas ketidakpuasaan mereka. Ya. Mereka tidak diwajibkan, dan kalau mereka puasa juga tidak sah puasa mereka karena masih kufur. Tetapi di hari kiamat mereka akan mempertanggungjawabkan ketidakpuasaan mereka tersebut, ketidaksolatan mereka tersebut. Ya. Makanya ada istilah dalam bahasa fikih, al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir sebenarnya juga diberikan redaksi untuk beramal ibadah. Mereka juga diberikan redaksi untuk beramal ibadah. Apa dalil akan hal ini? Surat Al-Mudaththir ayat 44 sampai 47. Ya ayyuhal ma salakakum fi saqar. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian wahai orang-orang kafir masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana. Mereka mengatakan, kami masuk ke dalam neraka Saqar ini karena kami tidak sholat, karena kami tidak zakat, dan karena kami mengolok-olok agama Islam, dan kami mendustakan hari kiamat. Jadi sebenarnya al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir tetap diberikan redaksi untuk beramal ibadah. Cuma karena dia kafir tidak wajib, dan kalau mengerjakannya juga tidak sah. Ya? Itu gimana Ustaz? Ya itulah. Nanti di hari kiamat dia disiksa dua, atas kekufurannya dan atas kelakuannya terhadap syariat-syariat Islam. Disiksa karena dia kafir, disiksa karena dia tidak sholat, 2 kali itu. Disiksa karena dia kafir, disiksa karena tidak puasa Ramadan, 2 kali. Syarat yang kedua, wajibnya puasa Ramadan adalah baligh. Maka tidak wajib atas anak kecil yang belum baligh sampai dia baligh. Dan syarat baligh ini adalah syarat wajib saja, bukan syarat wajib dan sah. Artinya kalau ada anak kecil puasa, sah tidak puasanya? Sah puasanya. Makanya syarat baligh hanya syarat wajib. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathatin." Pena diangkat dari 3 orang. Pena pencatat buku amal itu diangkat dari 3 orang. Anil majnun al-maghlubi 'ala aqli hatta yafiq. Dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Wa 'anil naim hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia baligh. Nah, dan kebalighan bisa terjadi pada lelaki dan perempuan salah satu dari 3. Yang pertama berumur 15 tahun, atau yang kedua tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya sampai juga di sekitar duburnya. Yang ketiga keluar air mani, baik dengan sengaja atau dengan bermimpi. Ini baligh sudah.
Jadi kalau seandainya, mohon maaf ya, ada anak karena dia nonton macam-macam di zaman sekarang, ada anak umur 10 tahun lalu dia masturbasi, baligh sudah. Baligh sudah. Hati-hati itu. Dan harus terbuka anak kita kepada kita. Ya, harus mengakui dan kemudian dinasihati setelah. Tambahan keempat adalah haid bagi perempuan. Meskipun belum sampai umur 15 tahun, meskipun belum bulu kemaluannya ataupun belum bermimpi, tapi ketika sudah haid baru umur 9 tahun misalkan, wajib dia berpuasa. Dan ini sering luput dari para orang tuanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Dan kebalikan berakal adalah gila. Termasuk di dalamnya ya ada istilah al-ma'tuh dalam bahasa Arab. Al-ma'tuh itu adalah seorang yang idiot. Maksudnya ingatannya itu kurang. Nah, ini tidak wajib puasa, tidak ada qada atasnya. Termasuk di dalamnya juga adalah seorang yang pikun. Pikun tidak wajib juga puasa, tidak wajib juga mengqadha. Termasuk di dalamnya juga adalah demensia, yaitu berkurang ingatannya karena penyakit. Ini tidak wajib puasa dan tidak wajib untuk mengqadhanya. Nah, dalilnya sama tadi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syarat yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Kebalikan dari mampu adalah lemah, maka tidak wajib bagi yang lemah untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya dia berpuasa dan kemudian menyempurnakan puasanya, sah puasanya atau tidak? Sah. Makanya orang tua yang lemah, jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, sah puasanya. Ya. Maka syarat mampu ini adalah syarat wajib saja, bukan syarat mampu. Syarat mampu bukan syarat wajib dan sah, bukan, syarat wajib saja. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar lalu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaklah dia menggantinya di lain hari. Dan bagi yang siapa tidak sanggup karena tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Nah, syarat yang kelima adalah muqim. Maka tidak wajib puasa bagi orang musafir. Tidak wajib puasa bagi seorang yang musafir. Dan wajib, kalau musafir tidak berpuasa, wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Sama tadi, yang mampu, yang tidak sanggup untuk berpuasa karena sakit, ya, ataupun ya karena sakit, maka dia wajib mengqadha setelah sembuh. Nah, syarat yang keenam terlepas dari haid dan nifas, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita jika haid maka dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa? Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, poin yang ketiga, dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah ruqyatul hilal, melihat secara langsung hilal. Hilal adalah awal bulan. Yang kedua, menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal di tanggal 29 malam tidak terlihat. Menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah karena melihat hilal, berhari rayalah karena melihat hilal. Jika tertutup awan atas kalian, maka sempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dan tidak ada cara yang ketiga untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Adapun cara hisab maka tidak dikenal di dalam syariat Islam, dan hisab bisa menjadi penolong bukan penentu. Ustaz, bagaimana menghadapi fenomena yang terjadi hampir setiap tahun di negeri kita? Jawabannya sebenarnya adalah semestinya pemerintah memfasilitasi diskusi ilmiah antara yang berseteru di dalam permasalahan hilal. Dan permasalahannya bukan pada yang satu menggunakan ruqyah, yang satu menggunakan hisab, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah standar keberadaan hilal yang diakui seberapa. Ya, ini saya beri contoh misalkan standar keberadaan hilal yang diakui. Sebagian, ya, ini misalkan lautan, kemudian ada hilal di sini, keluar. Nah, ini kalau yang memakai ruqyatul hilal, mereka standarnya 2 derajat lebih, 2 derajat paling minim lebih, itu dinamakan sudah ruqyatul hilal, baru ruqyatul hilal, baru dinyatakan ini ruqyatul hilal. Kalau seandainya di sini 2 derajat. Tetapi kelompok yang memakai hisab, mereka mengatakan kapan kelihatan saja, meskipun belum sampai 2 derajat, baru 0,0 sekian derajat, maka sudah dinyatakan sebagai apa? Hilal. Maka sampai Dajjal datang juga nggak ketemu. Jadi bukan urusannya itu adalah hisab atau ruqyah, urusannya adalah kompromikan dulu standarisasi apa? Keberadaan hilal yang diakui. Paham nggak? Ya, keberadaan hilal yang diakui itu dulu dikompromikan. Itu satu yang ingin saya nasihatkan kepada kaum muslimin. 2, ada perkataan menarik. Bentar ya. Ada perkataan menarik dari siapa? Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tentang solusi atas permasalahan yang hampir setiap tahun kita dapati. Di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berwenang di atas sana yang sering sekali membuat kaum muslimin terpecah belah, mau retorika apapun yang dipakai terpecah belah, mau retorika apapun, ya, mau diksi apapun yang dipakai, selama tidak bersatu dalam satu negara, dalam satu keputusan, itu namanya terpecah belah. Mau saling menghormati, ini sependapat sini, terpecah belah. Lihat perkataan yang sangat menarik. Ketika beliau mengomentari hadis 224 dalam kitab Silsilat Al-Hadits As-Sahihah. Wa hadha huwa al-la'iqu bis syari'ati sabha. Inilah yang paling pantas
dengan syariat yang mudah ini, allati min ghayatiha tajmi'un nas wa tawhidu sufufihim, yang mana puncak tujuan syariat ini adalah mengumpulkan manusia, menyatukan barisan-barisan mereka, yaitu kaum muslimin, wa ib'aduhum an kulli ma yufarriqu jam'ahum, dan menjauhkan dari segala apa saja yang mencerai-beraikan kesatuan kaum muslimin minal ara'il fardiyah. Perhatikan, dari pendapat-pendapat personal. Fala ta'tabiru syari'atu ra'yal fardi walau kana sawaban fi wijhati nazari fi ibadatin jama'iyah. Maka syariat tidak menganggap pendapat pribadi meskipun benar menurutnya di dalam ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama oleh kaum muslimin, kasaum seperti puasa, wat ta'yid hari raya, sholatil jamaah, sholat berjamaah. Semestinya ibadah-ibadah yang semestinya bersama, kaum muslimin mengindahkan, menyampingkan ra'yal fardi walau kana sawaban, pendapat pribadi meskipun benar. Kemudian beliau mencontohkan sangat indah contohnya. Kata beliau, ala tara anna as-sahabata radhiyallahu anhum. Kalau saya bacakan panjang ya, saya pakai bahasanya. Apakah kalian tidak melihat para sahabat Nabi pun berbeda pendapat dalam hal, jadi ceritanya gini, dalam hal haji, sholat di masa haji di Mina. Di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Abu Bakar, Umar, sholatnya di Mina itu adalah dengan cara sholatnya diqosor pada waktunya. Zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, isya 2 rakaat di waktunya. Di zaman Utsman bin Affan, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, maka Utsman bin Affan dengan ijtihadnya radhiyallahu anhu, beliau sholat di Mina selama musim haji sempurna. Zuhur, asar, isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Para sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bagaimana kedudukannya? Katabatil wahyi, seorang penulis wahyu, ahli Al-Quran, ahli ilmu. Bedanya Utsman bin Affan Amirul Mukminin, Abdullah bin Mas'ud ulama, bukan Amirul Mukminin. Nah, Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan ijtihadnya Utsman bin Affan, sholat 4 rakaat di Mina. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud melihat ini kan untuk kesatuan kaum muslimin. Sampai akhirnya beliau ikut berimaman dengan Utsman bin Affan yang sempurna sholatnya, tidak diqosor, tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isya. Lalu Abdullah bin Mas'ud ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bukankah engkau, ini saya baca ya, ala Utsman summa sallaita arba'an, engkau mencela Utsman, tetapi kenapa engkau ikut bersama Utsman bin Affan? Beliau menjawab, al-khilafu syarr, perbedaan itu buruk. Al-khilafu syarr, perbedaan itu buruk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Albani mengatakan, "Falyata'ammal haula'i jami'an." Perhatikan, hendaklah orang-orang seluruhnya memperhatikan fima dzakarnahu minal ilm, yang kami sebutkan dari ilmu, la'allahum yajiduna shifaan lima fi nufusihim min jahlin wa ghurur. Semoga mereka mendapatkan obat penyembuh atas apa yang ada di dalam kalbu mereka berupa kebodohan dan juga sikap ketertipuan. Fayakunu safwan wahidan ma'a ikhwanihimul muslimin. Hendaknya mereka satu saf,
satu barisan bersama kaum muslimin. Fa inna yadallahi 'alal jama'ah. Sesungguhnya tangan Allah di atas satu kesatuan kaum muslimin. Tadi konsepnya, jika pemerintah sudah menentukan, maka ikut saja. Dan kita harapkan juga pemerintah harus tegas. Ini kaum muslimin nunggu nih. Habis itu ditentukan oleh mereka. Tapi kemudian ada tapinya. Dan siapa saja ormas yang ingin berpuasa selain ini, maka dipersilahkan. Nah, ini yang membuat akhirnya tidak terjadi. Pengalaman saya 13 tahun di Arab Saudi, tidak ada yang berani mengumumkan. Kecuali Mahkamah Ulia, Mahkamah Agung, semuanya mengacu kepada itu. Hanya satu sumber pengumuman diperbolehkannya puasa Ramadan, hanya satu. Dan siapa saja boleh ke Mahkamah Agung. Saya sudah melihat. Maka tidak akan pernah ada percerai-beraian di dalam ibadah-ibadah yang semestinya kaum muslimin bersatu. Al-ibadah jama'iyah, la ta'tabiru syariah al-ibadah al-jama'iyah ra'yal fard. Syariah Islam tidak menganggap di dalam ibadah-ibadah yang bersatu ini pendapat pribadi, tidak dianggap. Walau kana shawabin fi wijhatin nazari, meskipun itu benar di dalam sudut pandangnya. Kenapa? Karena kesatuan kaum muslimin lebih utama. Bahkan terjadi kejadian di Arab Saudi, sesudah diumumkan puasalah kaum muslimin, kemudian setelah itu berhari rayalah kaum muslimin, kemudian setelah beberapa hari dari hari raya ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, seluruh kaum muslimin di negeri ini agar mengqadha puasanya 1 hari. Berarti apa? Awal keputusan awal Ramadan salah pemerintah. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang naik banding, dan naik bandingnya menang. Begitu akan terjadi kesatuan kaum muslimin. Kalau seperti ini nggak akan pernah terjadi sampai Dajjal datang, jamin deh saya. Semestinya kan indah kaum muslimin berpuasa, bertaraweh, entah malam ini atau malam depan, sama-sama satu negara. Terlihat kekuatan kaum muslimin. Jadi saya tidak menyalahkan yang pakai ruqyah, pakai hisab, saya tidak menyalahkan. Meskipun kita katakan hisab tidak ada di dalam penentuan bulan Ramadan dalam syariat Islam. Tetapi urusannya ternyata bukan itu. Urusannya adalah standarisasi keberadaan hilal. Mereka sendiri berbeda pendapat dan tidak akan ketemu kalau begitu. Paham nggak maksud saya? Nah, ini tadi perkataan yang sangat menarik. Ya, beliau mengatakan, "Fala ta'tabiru asy-syari'atu ra'yal fardhi walau kana shawaban fi wijhati nadhari fi ibadah jamaiyah." Yang artinya syariat tidak menganggap pendapat personal meskipun benar di dalam pandangan orang tersebut di dalam ibadah-ibadah yang semestinya dikerjakan secara bersama-sama. Dan apalagi para ikhwan, dari kasus ini banyak kasus-kasus fikih yang timbul. Seperti misalkan suami istri beda pandangan, yang satu ikut pemerintah, yang satu ikut organisasi yang lain. Wajibkah istri ikut dengan suami kalau suami memerintahkan? Ya, itu kan permasalahan fikih. Banyak itu para ikhwan. Maka semestinya yang mempunyai wewenang harus menyelesaikan masalah itu. Tadi saya ngisi di Bekasi, Ustaz gimana kalau gantian aja, 1 tahun hisab, 1 tahun hilal, 1 tahun hisab. Ini kita bikin agama sendiri namanya. Nggak bisa begitu. Yang paling utama adalah al-khilafu syarr. Perbedaan itu buruk, bukan rahmat.
Sedangkan apa yang disebut-sebut ikhtilafu ummatir rahmah, ikhtilaf umatku, perbedaan di antara umatku itu rahmat, palsu, tidak ada asalnya itu. Bukan hadis, palsu. Dan itu tidak masuk secara nalar, apalagi nurul. Tidak masuk. Perbedaan pasti buruk. Paham ya? Karena ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit kencang saya ini. Karena agak kesel gitu ya. Setiap tahun seperti itu saja. Setiap tahun. Ini katanya alhamdulillah nanti lebarannya sama. Jadi seakan-akan kita tuh deg-degan setiap Ramadan, deg-degan. Sama enggak ya? Sama enggak ya? Ya. Kan lihat, masuk akal sekali pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Tidak dianggap pendapat person, meskipun benar menurutnya, di dalam ibadah yang semestinya kaum muslimin satu kesatuan. Ini satu lagi yang saya ingin nasihatin kaum muslimin. Contoh sholat Id. Sholat Id itu sunnahnya di lapangan. Di lapangan yang dimaksud bukan lapangan halaman masjid. Mana yang dimaksud? Lapangan yang mengumpulkan kaum muslimin besar. Ya, ini kadang masjid sebagus ini, kemudian sholatnya di lapangan. Yang di sini kosong. Ini ngapain nih? Paham nggak maksud saya? Ya, nggak benar itu prakteknya. Tujuan dari sholat di lapangan oleh Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh kaum muslim sehingga terlihat syiar Islam, dan itu yang dilakukan di Arab Saudi. Hanya pelaksanaan sholat Id hanya boleh pada masjid-masjid tertentu, lapangan-lapangan tertentu. Tidak boleh dilaksanakan di tempat lain. Kalau ada pelaksanaan tempat lain, itu melanggar pelanggaran berat di negara itu. Begitu wewenang. Akhirnya terlihat kalau sholat Id penuh, syiar Islam terlihat, takbirnya besar. Begitu. Coba antum di sini, lapangan yang besar di mana? Daerah Puri Cinere ini. Daerah mana? Hah? Cari lapangan besar. Seluruh kaum muslimin ke situ, terlihat. Begitu dulu ulama-ulama. Ini enggak sholat di jalan, lapangan masjidnya kosong. Itu enggak nyunah itu. Dengan dalih bahwasanya sholatnya di musola. Musola adalah lapangan. Enggak ya. Enggak seperti itu. Saya punya masjid alhamdulillah di pesantren. Ukurannya 40 kali 40, 3 lantai. Maka kita sholat di dalam masjid. Meskipun di samping masjid itu banyak lapangan, saya sholat di dalam masjid. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan sholat Id adalah mengumpulkan kaum muslimin di lapangan. Makanya kan ada syariat bahwa kalau seandainya berjalan dari rumah menuju lapangan sholat dari satu jalan, dari gang A misalkan, nanti pulangnya dari gang B, itu tujuannya. Sunnahnya terdapat di situ. Bisa dimaklumi ini para ikhwah? Habis waktunya, cuma hilal-hilal dong. Iya, kadang apa ya? Itu yang paling tepat pendapatnya Imam Al-Albani tadi. Fala ta'tabiru syari'ah ra'yal fardi walau kana sawaban fi wijhati nadharihi fi ibadatin jamaiyah. Syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi meskipun benar menurutnya di dalam ibadah-ibadah yang semestinya kaum muslimin bersatu. Kan nyayat hati itu. Ya, ada yang nanti malam terawih, ada yang nanti malam tidak terawih, kan mana? Itu al-khilafus syar'. Ente pakai diksi apapun, pakai retorika apapun, tetap perbedaan itu buruk.
Saya sedang tidak mencela satu organisasi. Saya sedang mencela keperbedaan yang terjadi. Harus, semestinya yang mempunyai wewenang harus, dan itu akan diminta pertanggungjawaban semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang nomor 4, 2 rukun puasa. Yaitu yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kenapa? Karena tidak sah puasa tanpa niat, dan tidak sah seluruh amal tanpa niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kemudian yang kedua adalah menahan dari seluruh yang membatalkan puasa pada waktu yang ditentukan. Ini rukun puasa, ya, rukun puasa, menahan dari seluruh yang membatalkan puasa pada waktu yang ditentukan. Kapan waktunya? Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Nah, yang kelima, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini adalah al-a'dzar, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, sakit. Orang sakit. Dan orang sakit dibagi menjadi 2. Sakit akut dan sakit kronis yang menahun. Kalau sakit akut, maka dia diperbolehkan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan kalau tidak sanggup untuk berpuasa, dan dia mengqadha di lain hari. Sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dan juga 185. "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra." Siapa dari kalian yang sakit atau bersafar, maka lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Adapun jenis sakit yang kedua, sakit yang kronis menahun, susah diharapkan kesembuhannya, maka yang seperti ini tidak mengqadha. Boleh dia tidak berpuasa, tidak mengqadha, tetapi dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskin." Laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia memberi makan di setiap harinya yang dia tidak berpuasa seorang miskin. Ya, seorang miskin. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Memberikan makanan siap santap, 1 bungkus makanan kenyang, atau memberikan 1 mud dari makanan pokok. Nanti kita akan bahas itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi sakit ada 2, maka kita anggap 1 dan 2. Yang ketiga, musafir. Musafir boleh tidak berpuasa. Nah, nanti karena ini hukum dan adab, bukan permasalahan fikih ya. Permasalahan fikih kemarin saya sudah bahas di Masjid Salman di Rawamangun. Ini banyak permasalahan fikih. Di antaranya, safar itu, orang yang musafir itu mana yang lebih afdal? Apakah berpuasa ataukah berbuka? Ya, itu kalau ditanya saya akan jawab. Yang jelas musafir itu dia boleh tidak berbuka, boleh tidak berpuasa maksudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian, fa'iddah min ayyamin ukhra, maka dia mengqadha di lain hari.
Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah membebaskan atas orang yang bersafar puasa. Membebaskan atas orang yang bersafar puasa, dan juga atas wanita hamil dan menyusui. Nah, yang keempat, wanita haid dan nifas. Ini boleh tidak berpuasa, bahkan haram untuk berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, artinya boleh tidak berpuasa saat haid. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Meskipun tidak boleh salat, maka tidak boleh maka tetap tidak mengqadha puasa salat, ya. Yang ke berapa? Yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Nah, ini berhak untuk tidak berpuasa. Tapi saya pesan kepada wanita hamil dan wanita menyusui, jangan langsung ambil opsi batal atau tidak puasa, tapi usaha dulu. Usaha. Misalkan di malam hari dia makan yang banyak, makan protein, makan macam-macam yang diperlukan oleh janin ataupun bayinya. Ya, dia makan itu. Nah, nanti dia berusaha berpuasa terlebih dahulu. Kalau terasa tidak sanggup, baru boleh berbuka. Ini untuk apa? Untuk agar hutangnya si hamil dan si wanita menyusui tidak banyak. Nah, gitu ya. Tidak banyak. Dan tidak mengapa orang yang hamil untuk berpuasa. Saya punya istri tidak membatalkan puasanya dia saat hamil. Alhamdulillah anaknya sehat. Tapi dia makan kurma, laban itu susu yang difermentasi, macam-macam dia makan. Ya memang nanti ada hari yang dia tidak sanggup, baru di situ dia batal, dia makan. Ya. Jadi jangan ambil opsi langsung tidak berpuasa. Nah. Kemudian yang keenam, orang yang dipaksa untuk berbuka, maka ini boleh berbuka. Tapi syaratnya yang memaksa harus bisa memberikan bahaya mudarat kepada yang dipaksa. Dan bahaya mudaratnya adalah hilangnya nyawa atau harta. Hilangnya nyawa atau harta. Kalau yang memaksa, awas loh, puasa saya tembak pakai pistol mainan, nggak boleh. Nggak boleh berbuka. Kenapa buka? Dipaksa. Siapa yang maksa? Tuh anak saya. Pakai apa? Pistol mainan. Nah, ini nggak boleh. Yang ketujuh, yaitu yang mempunyai hajat untuk berbuka karena saking laparnya, saking hausnya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 29, "Fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan adalah yang mempunyai hajat untuk berbuka karena menolong orang. Karena menolong orang, seperti menolong orang yang tenggelam, menolong orang yang sedang kebakaran, menolong orang yang sedang tertimpa reruntuhan bangunan. Maka ketika dia puasa dia tidak sanggup, maka dia boleh berbuka. Yang keenam, pembatal-pembatal puasa. Ini masih banyak padahal ya. Baik.
pembatal-pembatal puasa, yaitu berjimak. Dan jimak yang dimaksud adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji perempuan. Ini batal puasanya. Dan yang seperti ini jika dilakukan dengan sengaja, maka dia melakukan dosa besar. Dan dia wajib mengerjakan beberapa perkara berikut. Yang pertama, dia wajib membayar kafarat yang berat. Dan kafarat yang berat ini sesuai dengan urutan. Pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Itu satu. Yang kedua, dia wajib menahan dirinya tidak makan, tidak minum setelah berjimak di siang hari bulan Ramadan tersebut jika tanpa alasan syar'i. Ya, sampai waktu maghrib. Biasanya orang habis berjimak kehausan, kelaparan, ini nggak boleh makan, nggak boleh, biarin aja. Ya. Yang ketiga, dia wajib mengqadha hari yang dia berjimak tersebut. Yang keempat, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berjimak. Kemudian pembatal yang kedua adalah keluarnya mani dengan sengaja, baik karena masturbasi, baik karena melihat yang berbau syahwat, atau bersentuhan yang menimbulkan syahwat, akhirnya batal puasanya. Yang ketiga, makan dan minum. Ya, hal ini dengan kesepakatan para ulama dan juga berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam karena waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini menunjukkan bahwa pembatal puasa adalah makan dan minum. Yang keempat, yang semakna makan dan minum, ini pembatal puasa juga. Seperti misalkan infus yang memberikan kekuatan. Ya, infus yang memberikan kekuatan. Ini semakna makan dan minum. Ini pembatal puasa. Kemudian yang kelima, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak dari tubuh. Ini batal puasanya, atau yang disebut dengan hijamah. Ini batal puasanya. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qayy fala qada 'alaih, wa man istata'a fa 'alaihi al-qada." Siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak batal puasanya dan tidak ada qada atasnya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qada. Kemudian yang ketujuh, keluar darah haid dan nifas. Ini batal puasa. Yang kedelapan, berniat berbuka meskipun belum makan dan minum, baru niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Meskipun dia belum makan, belum minum, tapi niatnya sudah berbuka, batal puasanya. Yang kesembilan, yang terakhir, murtad, keluar dari agama Islam. Maka yang seperti ini dia hapus pahalanya dan batal pahala puasanya dan seluruh amal ibadahnya. Pembatal-pembatal puasa ini akan menjadi pembatal puasa apabila mengumpulkan 3 syarat. Yang pertama, pembatal puasa tersebut dilakukan dalam keadaan mengetahui hukum pembatal puasa. Kalau tidak tahu, maka tidak batal puasa. Yang kedua adalah pembatal puasa ini akan menjadi pembatal apabila dikerjakan dengan sengaja.
bukan paksaan dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa ini akan menjadi pembatal puasa jika dilakukan dalam keadaan dia memilihnya. Dia memang memilihnya. Nah, sekarang 7. 2 adab puasa yang wajib hukumnya. Yang pertama, sholat, mendirikan sholat. Maka saya pesan yang berpuasa Ramadan wajib dia menjaga dan mendirikan sholatnya. Kalau tidak sah puasanya. Puasa orang yang tidak sholat tidak sah puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jalan antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau orang ini meninggalkan sholat, maka berarti tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan, kufur. Kalau orang kafir berarti tidak sah puasanya. Nah, ini wajib. Kemudian ada puasa yang wajib selanjutnya adalah bagi laki-laki mendirikan sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki mendirikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ke-8, ada puasa yang dianjurkan. Ada puasa yang dianjurkan. Yang pertama, makan sahur dan mengakhirkannya. Dan makannya dengan kurma kering yang disebut dengan tamar. Makan sahur dan mengakhirkannya. Dan makannya dengan kurma kering, ya. Mengakhirkannya sampai kapan? Mengakhirkannya paling maksimal sekitar 20 sampai 15 menit sebelum azan subuh. Dari mana kita tahu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahunya adalah dari hadis Rasul, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Zaid bin Thabit bercerita, annahum tasahharu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur langsung azan, langsung salat, iqamah salat. Anas bin Malik bertanya, jarak sahurnya Rasulullah SAW dengan azan berapa lama? Zaid bin Sabit menjawab, ya, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat Anda mau lihat surah Al-Baqarah itu sekitar setengah juz. Setengah juz bagi yang lancar baca Quran sekitar 15 menit. Ya, 15 menit. Lancar yang saya maksud adalah seperti Imam Sudais di Mekah. Ya, lancar. Kemudian dianjurkan dengan kurma tamar. Kurma tamar seperti ini, ya, kurma kering, ya, kurma tamar, kurma kering, ya. Nah, ya seperti ini, kurma kering. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Yang artinya sebaik-baik sahur orang beriman kurma. Dan saya pribadi ini cerita, ya, kalau sahur saya jarang, tidak makan besar, kurma saja, kurma 7 butir, kemudian air putih, selesai. Dan makanya dekat-dekat adzan, ya, cukup, ya, cukup, alhamdulillah. Kemudian berbuka. Termasuk ada puasa yang dianjurkan adalah berbuka dan menyegerakannya, tidak menunda-nundanya. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Masih saja seseorang manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Dan hendaknya berbuka jika menyanggupi dengan kurma rutok.
Kalau tidak ada baru kurma tamar, kalau tidak ada baru air. Kurma rutab seperti ini, ya, yang masih basah, tidak kering, kurma rutab. Dan ini dianjurkan. Jadi yang lebih afdal pertama kurma rutab, kalau tidak ada baru kurma kering, kalau tidak ada baru yang lainnya. Ada sebagian ikhwah mengatakan, Ustaz, berbuka puasa hukumnya dengan kurma hukumnya sunnah, sedangkan dengan gorengan wajib. Saya dapat tuh di masjid tarbiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya pada ikhwah, adab-adab yang sangat dianjurkan adalah membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka. Siapa yang sanggup silakan membukakan puasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak baca Al-Quran. Ini adab yang sangat dianjurkan. Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Bagaimana berkata Imam Malik rahimahullah, Ja'a Ramadan fahuwa syahrul tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Telah datang bulan Ramadan, maka dia adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran dan memberi makan kepada orang lain, ya. Bahkan para ikhwah, sebagian ulama salaf memberikan zakatnya itu di bulan Sya'ban, agar mereka kaum muslimin tidak minta-minta saat bulan Ramadan, fokus ibadah saja dalam bulan Ramadan. Nah, dan ini memperbanyak bacaan Al-Quran. Harus ada prestasi. Ini saya nanti mau nulis ketika mungkin di pesawat atau apa. Hari ini kan pulang, ketika lagi tenang saya mau nulis prestasi muslim yang semestinya dia harus capai di dalam bulan Ramadan. Contoh, Sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama Ramadan. Sholat juga, sholat ba'diyah qabliyah tidak pernah tidak sholat ba'diyah qabliyah selama bulan Ramadan. Itu prestasi. Karena hakikatnya puasa Ramadan kita ini kan sama, dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia sama, nggak ada beda, yaitu menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, nggak ada bedanya. Mau yang di Indonesia, di Afrika, Australia, Amerika, di Arab Saudi sama semuanya, nggak beda. Bedanya adalah prestasi ibadah, termasuk di dalamnya baca Quran, termasuk di dalamnya sedekah. Ya, baca Quran silahkan perbanyak. Yang tahun ini belum lancar baca Qurannya, dan saya katakan lancar itu adalah 1 juz setengah jam, itu lancar. Seperti Imam Sudais di Mekah itu lancar. Jangan ngaku lancar kalau belum seperti itu. Nah, sebagian orang kadang-kadang, saya sudah lancar Ustaz, pas disuruh baca Zalikal, sampai Dajjal datang nggak datang. Ya, lancar, harus lancar, dan harus malu seorang muslim nggak lancar baca Qurannya, lancar, dan itu bukan tugasnya santri di pesantren, itu tugasnya seorang muslim. Lancar, harus lancar. Kalau tahun ini belum lancar, maka harus ada tekad. Tahun depan Ramadan, mudah-mudahan masih hidup, maka saya harus khatam Al-Quran, harus lancar, perbanyak bacaan Al-Quran. Coba lihat Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'i. Beliau kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli thalath. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di setiap 3 hari. Berarti 1 hari 10 juz. Dan itu bisa. Itu bisa bagi yang lancar tadi. Insya Allah bisa. Allah memudahkan. Insya Allah bisa. Misalkan ambil di antara waktu-waktu sholat, ba'da subuh 2 juz, 1 jam itu kan setengah jam 1 juz. Ba'da zuhur 2 juz, 1 jam. Ba'da asar 2 juz,
Satu jam sudah 6 juz. 4 juz sisanya apa? Habis tarawih. Nggak bisa habis maghrib, habis isya. Habis isya banyak juz-juz yang lain yang diminum. Ya. Kemudian habis tarawih 4 juz, istirahat. Bisa masuk kantor, bisa dagang, bisa istirahat dengan maksimal. Ya ada dikejar-kejar. Tapi dengan syarat dia tahu Ramadan memang tugasnya baca Quran. Tadi saya di mana? Di masjid di Bekasi. Hati-hati jangan sampai bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Salah satunya adalah menyia-nyiakan Ramadan, apalagi sampai bermaksiat. Dan kita di zaman yang sarana maksiat itu begitu dahsyat, sarana melalaikan begitu luar biasa. Handphone, HP kita. Nggak ada solusi lain kecuali harus berhenti. Itu solusinya. Jangan sok kuat, nggak ada kecuali solusi lain, harus berhenti. Makanya kadang-kadang sebagian para ustadz kalau masuk bulan Ramadan mereka mundur teratur. Afwan admin, mohon izin keluar dulu, nanti Syawal kita ketemu lagi. Karena grup WhatsApp kan banyak. Grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, reuni SMP, Umroh 2021, Umroh 2020, Umroh 1945. Subhanallah, banyak sekali. Itu menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Nah, adab yang ke-6 adalah berumrah dalam bulan Ramadan. Ini jujur saja umrah ini saya belum bisa melaksanakan, terutama setelah buka pesantren. Kenapa? Karena saya sebagai pimpinan pesantren membuat peraturan umroh harus di musim libur. Ya. Jadi boleh berumroh kalau liburan. Liburan di kita ada 3. Kita menyebutnya liburan pertengahan tahun, yaitu bulan Desember, liburan Ramadan, dan liburan akhir tahun ajaran, yaitu bulan Juni atau Juli. Bulan Ramadan bisa, ya, hari raya 15 hari sebelumnya, 15 hari setelahnya, masih ada waktu. Nah, cuma yang jadi masalah, saya kan punya anak di pesantren, mereka libur. Akhirnya bapaknya tidak bisa kemana-mana karena harus menemani. Padahal pahalanya besar. Umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Cerita saya tadi, keluarga saya tadi itu sebenarnya ingin nyinggung bapak ibu yang punya uang nggak umrah Ramadan. Paham ya? Yang punya kesempatan, biaya mudah, tapi tidak umrah Ramadan. Aneh itu. Umrah Ramadan itulah yang akan mendampingi kita kelak jika diterima oleh Allah di dalam kubur kita. Adapun uang yang ditumpuk-tumpuk, emas yang ditumpuk-tumpuk tidak akan kita bawa. Ya, coba atur waktunya. Suami atur cutinya. Dan alhamdulillah sekarang sangat mudah berumrah di dalam bulan Ramadan. Berumrah mudah. Kalau seandainya nggak punya waktu, orang sibuk misalkan, ya sudah berumrah 2 hari di Mekah, pulang lagi. Orang-orang negara GCC kan begitu, Timur Tengah. Cuma 3 hari di Mekah pulang, ambil weekend pulang. Sekarang sangat dipermudah untuk umrah. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati, Ustaz crowded Ustaz. Cari di awal-awal Ramadan. Asalkan kita kerjakan adab ini. Kemudian yang ke-7, bersiwak. Nabi Muhammad SAW meskipun puasa beliau tetap bersiwak. Sebagaimana perkataan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Nabi SAW yastak wa sha'im ma la uhsi wa la u'id."
Aku pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa dalam jumlah yang banyak, maksudnya sering beliau bersiwak. Kemudian yang ke-8, salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Seorang yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahalanya semalaman suntuk. Nah, ini adab 8. Yang ke-9, kalau seandainya ada orang yang mengajak bertengkar, maka dia mengucapkan inni sha'im. Aku sedang berpuasa. Jangan diladeni, jangan dilawan. Aku sedang berpuasa. Dan itu kejadian para ikhwan yang dirahmati Allah. Sering Ramadan orang sering bertengkar. Kenapa? Karena lapar, karena haus, panas, ya. Maka sering terpicu emosi. Nah, itu 9 adab yang sangat dianjurkan saat berpuasa. Yang ke-9, sekarang hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Nah, ini penting. Yang pertama, seluruh yang membatalkan puasa. Sudah kita sebutkan tadi ya. Sekarang yang kedua, seluruh yang mengurangi pahala puasa. Ini hati-hati nih saat berpuasa. Kita tidak ingin puasa kita cuma dapat lapar dan haus, para ikhwan. Rugi dong. Ya. Cuma dapat lapar dan haus. Sudah capek-capek puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kemudian dapatnya cuma dapat lapar dan haus, rugi dong. Maka salah satu caranya jauhi hal-hal berikut. Yang pertama, dusta. Saya sebutkan poin-poinnya dulu, baru hadis-hadisnya. Dusta. Yang kedua, semua perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup, apa saja. Yang ketiga, perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, perbuatan yang melalaikan, seperti ghibah, namimah. Yang kelima, perbuatan rafath, yaitu ucapan-ucapan yang kotor, keji, yang berkaitan dengan perempuan dan tubuhnya, yang berkaitan dengan berkaitan dengan jima, hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang, dan berkaitan dengan syahwat. Segala macam ucapan perbuatan yang memicu syahwat. Nah, ini di zaman sekarang banyak. Pusatnya media sosial. Nah, tidak ada lagi kecuali harus ditinggalkan. Solusinya itu. Kemudian yang keenam, bertengkar. Teriak-teriak sambil bertengkar. Semuanya itu terlarang dan bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan sampai dikhawatirkan tidak dapat pahala kecuali cuma lapar dan haus. Hati-hati itu. Ada perkataan menarik dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shalimin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Apa rahasianya? Padahal dia puasa, kenapa nggak dapat pahala sama sekali? Walau 0,00 sekian persen nggak dapat. Karena diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, rahasianya adalah orang yang berpuasa meninggalkan yang halal, makan, minum, bersetubuh dia tinggalkan demi puasa karena Allah. Nah, sekarang ketika dia meninggalkan yang halal, malah dia mengerjakan yang haram. Maka apabila ada orang seperti ini mengerjakan yang haram lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa dengan meninggalkan yang halal, ini sama dengan orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Sama tuh. Semangat tarawih tapi tidak sholat subuh.
Semangat puasa Daud tapi tidak puasa Ramadan, enggak bermanfaat. Sama dengan orang yang meninggalkan yang halal, puasa karena Allah tapi masih mengerjakan yang haram. Nah, maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalilnya belum cukup waktunya kita sebutkan. Sekarang yang ke-10, yang terakhir, hal-hal yang mubah boleh dilakukan saat berpuasa. Yang pertama, datang azan subuh dalam keadaan junub, maka tetap berpuasa. Azan subuh dia dalam keadaan junub, belum mandi, belum bersuci, tetap boleh berpuasa. Itu mubah. Kemudian yang kedua, wanita haid dan nifas jika suci sebelum azan subuh maka boleh berpuasa. Wanita haid dan nifas jika suci sebelum azan subuh boleh berpuasa, meskipun belum mandi, boleh berpuasa. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu saat berpuasa, boleh. Yang keempat, mandi, terutama kalau kepanasan atau selain kepanasan, boleh. Bahkan para sahabat dulu itu mereka meletakkan kain di atas yang basah. Sedangkan di Madinah kalau musim panas sangat panas, letakkan kain, boleh, tidak mengapa, asalkan airnya jangan dijilat. Yang kelima, mencicipi makanan. Nah, ini boleh. Itu ada dalilnya dari Abdullah bin Abbas, kemudian Al Hasan Al Basri, Urwah bin Zubair. Ulama-ulama salaf memperbolehkannya, asal jangan ditekuk. Ya, cicipi langsung dilepeh, dikeluarkan. Yang keenam, mencium, memeluk, meraba istri boleh, asalkan bagi yang kuat menahan syahwat. Yang lemah menahan syahwatnya, dipegang dikit langsung keluar, jangan, nggak boleh. Karena disebutkan dalam hadis, wa kana amlakakum liirbih. Nabi Muhammad SAW mencium, memeluk dalam keadaan beliau sedang berpuasa, dan beliau orang yang paling kuat menahan syahwat. Yang ketujuh, mencium bau wangi, tidak mengapa. Yang kedelapan, makan dan minum karena lupa. Nah, ini tidak mengapa. Yang kesembilan adalah masuk sesuatu ke dalam mulutnya tanpa pilihannya. Lagi tidur mangap, masuk lalat. Ini kalau lalat masuk, mendingan masuk donat gitu. Ya, ini lalat masuk, enggak batal puasa karena tanpa pilihannya. Nah, yang ke-11 adalah memakai inhaler ya namanya, semprot mulut untuk pernapasan agar lega. Maka ini tidak mengapa, dengan catatan yang disemprotkan adalah udara, bukan air. Biasanya kan ada air itu, bercampur air, ini tidak boleh. Yang ke-12, memakai sikat gigi dan menggosok gigi dengan odol di saat Ramadan, siang hari bulan puasa, tidak mengapa. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan fidyah orang tua yang tidak puasa karena sudah sepuh diberikan kepada anaknya yang tak mampu, yang mana fidyah itu diambilkan dari pensiunan? Anak tersebut tidak dibiayai lagi oleh orang tua, dia hanya berjualan kecil-kecilan. Maka jawabannya, selama anak tersebut bukan tanggung jawab orang tua lagi, boleh. Nanti dia statusnya sebagai orang miskin. Wallahu a'lam. Untuk membayar fidyah waktu yang afdalnya kapan Ustaz? Apakah di saat Ramadan atau sesudah Ramadan? Bolehkah diberikan sekaligus untuk sebulan? Jawabannya boleh dua-duanya, di saat Ramadan atau di luar Ramadan. Sekaligus 1 bulan boleh ya. Jadi ada 2 macam,
makan siap saji, ya, atau makanan pokok. Ya, silahkan dua-duanya, salah satu dari keduanya dipilih, boleh. Nah, apabila saya pulang kampung pada saat Ramadan, keringanan-keringanan untuk tidak puasa dilakukan di kampung halaman atau dapat dimulai saat perjalanan ke kampung di kereta. Ini khilaf di antara para ulama, tetapi pendapat yang lebih hati-hati adalah kalau sudah safar. Kalau sudah perjalanan, maka boleh dia untuk berbuka. Ya, kalau sudah perjalanan maka dia boleh untuk berbuka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada memang riwayat Anas bin Malik, misalkan nih saya ingin umroh, rumah saya di Jakarta, kemudian sudah siap semua, koper siap, sepatu siap, saya makan. Batal puasanya saat di rumah. Itu yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, asal dengan jaminan benar-benar safar. Ini masalahnya sudah buka, nggak jadi berangkat katanya. Batal itu puasa. Ya, seperti itu. Makanya agar hati-hati saat safar saja berbukanya. Sudah berjalan baru berbuka. Wallahu a'lam. Niat puasa dibaca awal Ramadan satu kali saja atau harus dibaca setiap hari? Khilaf di antara ulama, jumhur mengatakan dianjurkan di setiap malam. Ingat ya, puasa Ramadan bukan saat seseorang sudah setelah sholat subuh niatnya, tapi sebelum subuh, di malam hari, dan paling maksimal sebelum azan subuh niatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyam." Siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari maka tidak sah puasanya. Nah, wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat mazhab Maliki dan juga mazhab pendapat Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa apabila seseorang berniat di malam pertama bulan Ramadan untuk puasa sebulanan penuh maksimal, maka sudah mencukupi. Kecuali nanti di tengah-tengah Ramadan dia terputus dengan sesuatu, karena haid, karena nifas, karena sakit, karena safar. Berarti nanti kalau dia mau puasa lagi, dia harus berniat untuk menyempurnakannya selanjutnya. Ya, jadi tidak mengapa seseorang tiap malam, tidak mengapa juga malam pertama saja. Ya. Dan niat tempatnya di qalbu, tidak perlu untuk diucapkan, dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dikirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Nah, adapun yang terjadi di tengah kaum muslimin, biasanya imam setelah salat tarawih memimpin nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi taala, maka ini untuk pengajaran kaum muslimin. Tapi semestinya kalau pengajaran, maka cukup saja niat di dalam qalbu. Seseorang sudah berniat dalam qalbu sudah mencukupi. Akhirnya itu dijadikan sebagai salah satu ritual ibadah. Nah, ini tidak benar. Saya haid sudah 12 hari dan saya sudah ke dokter. Kata dokter saya dalam masa praminafos dan saya sudah minum obat untuk menghentikan haid, tapi qadarullah belum berhenti. Jadi bagaimana dengan sholat saya Pak Ustaz? Dan bagaimana puasa saya? Apakah ini termasuk darah istihadah? Dilihat ibu kebiasaan haidnya berapa hari. Kalau kebiasaan haidnya sudah lewat, maka sisa hari yang masih keluar darahnya itu istihadah. Jika ibu sebelum ini mempunyai kebiasaan haid, maka itu yang menjadi patokan. Sisa harinya adalah istihadah. Kalau istihadah berarti tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Wallahu a'lam. Sudah 3 tahun kedua orang tua saya meninggal, dan sampai saat ini pun seperti masih tidak percaya kalau kedua orang tua saya sudah meninggal. Karena yang saya tanyakan adalah apakah itu tidak tanda tidak ikhlas saya dengan kepergian kedua orang tua saya, karena sampai sekarang jujur saya membenci rumah sakit yang sudah mengambil nyawa kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya waktu itu di-COVID-kan oleh pihak rumah sakit. Mohon nasihat Ustaz untuk saya supaya saya bisa ikhlas atas kepergian orang tua saya. Jazakallahu khairan. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu, kemudian imani takdir Allah Subhanahu wa taala.
Anda berperasaan seperti yang Anda ucapkan di dalam pertanyaan ini tidak akan mengubah apa-apa. Tapi ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan terima takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Bahkan kelakuan yang seperti ini, mohon maaf ya bahasa saya, tulisan yang seperti ini membuat yang meninggal menjadi tersiksa nanti di akhirat. Karena anaknya tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terimalah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertakdir. Dan apalagi meninggalnya karena di entah itu di Covid kan atau Covid beneran, mudah-mudahan mereka mati syahid. Yang menjadi pemberi syafaat kelak nanti di hari kiamat. Seperti itu. Dan ini perasaan saya sering mendapati waktu itu saya kajian di luar Jakarta, ada orang sampai saya duduk, Ustaz, saya sebenarnya, jadi tanpa muqaddimah apa-apa dia langsung cerita, Ustaz, saya sebenarnya menerima takdir Allah orang tua saya meninggal. Cuma satu yang saya masih kesal. Apa itu? Saya belum sempat bawa beliau ke rumah sakit. Dan itu pun atas permintaan orang tua, tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sampai sekarang itu mengiang-ngiang, coba saya bawa ke rumah sakit, mungkin dia masih sembuh, bla 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 bla. Itu bisikan syaitan agar kita tidak terima takdir Allah. Maka saya waktu itu agak keras karena dia teman saya katakan, cukup antum cerita ini hanya sama saya. Sampai di sini finish ceritanya, selesai. Tugas antum sekarang adalah doakan orang tua. Itu lebih utama daripada mendendam kepada rumah sakit. Gara-gara lo orang tua saya mati. Enggak. Ya, terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, saya bilang, jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Di Banjarmasin juga saya dapati orang seperti itu. Sudah ngaji padahal. Kemudian dia minta waktu, Ustaz, gini-gini, cerita dia. Satu Ustaz yang agak membuat dada sesak. Apa itu? Belum sempat bawa ke rumah sakit. Ya, saya langsung potong waktu itu. Saya keras karena dia sudah ngaji dan saya teman saya. Ya, cukup. Antum nggak boleh cerita ke orang lain. Terakhir cerita sama saya. Yang tugas antum sekarang adalah menjadi anak yang saleh, karena setiap kesolehan antum itu akan dirasakan oleh orang tua. Inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ya. Seperti itu. Dan itulah bisikan syaitan mengganggu manusia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terima saja takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya misalkan ibu pembuluh darah kepalanya pecah, kemudian di otaknya banyak, dan tapi sampai beliau meninggal tidak koma, masih bisa kita ngobrol dengan beliau. Kemudian dokter mengatakan, ini Ustaz harus dioperasi. Caranya gimana? Digundur rambutnya. Ibu langsung bilang, jangan, kepalaku jangan diapa-apakan. Kalau kita tidak terima takdir, maka kita akan selalu dihantui oleh syaitan. Kenapa? Itu hak kita kan untuk menyembuhkan ibu. Buktinya banyak yang sembuh dan selalu pikiran macam-macam. Itu bisikan syaitan untuk kita tidak terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sekarang menjadi anak yang saleh. Doakan orang tua. Itu pahala yang terus mengalir. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan kalau cara hisab untuk menentukan puasa tidak dikenal dalam Islam. Lalu dari mana kira-kira datangnya cara tersebut? Tanya tuh orangnya. Apabila seorang sakit dan kelihatannya sudah melemah dan kadang sudah berhalusinasi, apakah keluarga atau yang menunggunya sudah boleh mentalkinkannya walaupun dia masih sadar atau tidak koma? Jawabannya iya, boleh. Talkinkan. Ya, boleh talkinkan. Tolong berikan saya kiat agar bisa bersabar menghadapi istri saya. Istri saya seringkali menghardik saya, bernada tinggi, tidak mau berhias untuk saya,
Jika saya nasihati baik-baik, selalu saja marah. Jika disuruh tutup aurat pun susah. Tapi saya tetap sayang terhadap istri saya dan berharap dia mau berubah. Tolong kiat dan doanya Ustadz untuk istri saya. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang pertama, kerjakan, ini untuk suami dulu saya nasihati, kerjakan kewajibanmu terhadap suami sebagai suami. Nafkahi yang baik dan benar, bahkan yang maksimal, bermuasyarah yang ma'ruf dengan istri, sehingga dia benar-benar menjadikan engkau sebagai pemimpinnya. Kadang istri yang marah-marah seperti ini, ada yang kurang dari suami. Ya, suaminya nafkahnya kurangkah, akhlaknya juga kurangkah. Kalau sudah maksimal menjadi suami, mengerjakan kewajiban-kewajiban istri, kewajiban-kewajiban suami, maka sang suami akan mudah untuk mengurusnya, memerintahnya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki pemimpin atas para perempuan. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Jadilah laki yang memang dia pantas untuk pemimpin. Dia qudwah dalam kebaikan, nafkahnya tidak bakhil, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mengerjakan yang pertama tetapi masih saja, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, cari terus kebaikan-kebaikan sang istri agar sering-sering memaafkan istri. Kebaikan-kebaikan istri. Kalau seandainya memang sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak ada cara lain kecuali harus berpisah, terutama kalau sudah nusyuz, tidak taat, maka ini susah untuk hidup bersama. Kalau seorang istri sudah nusyuz, tidak taat, susah untuk hidup bersama. Dilarang keluar rumah, dia keluar rumah. Dilarang, diperintahkan memakai jilbab, dia tidak mau memakai jilbab. Nah, ini nusyuz. Maka pada saat itu tidak ada cara lain kecuali setelah proses-proses macam-macam, kecuali harus berpisah. Kita menginginkan orang yang mau taat kepada kita. Wallahu a'lam. Bagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya? Jadi saya kemarin ke Malang, kajian tentang menjadi suami terbaik, istri idaman. Otomatis kan 2 poin tuh saya sebutkan. Yang paling pertama saya sebutkan kewajiban-kewajiban suami.